Langkah pertama, siapkan 200 gram gula pasir. Kemudian masukkan 1 bungkus bubuk Nutrijel rasa stroberi. Untuk bubuk Nutrijelnya ini saya menggunakan kemasan yang kecil. Kemudian tambahkan 1 bungkus agar-agar tanpa rasa. Setelah itu aduk-aduk bahan keringnya sampai tercampur rata. Setelah dirasa bahan keringnya sudah tercampur rata, masukkan 1000 ml air atau 1 liter air. Setelah itu aduk-aduk sampai gula pasirnya ini larut. Kemudian tambahkan pewarna makanan merah tua secukupnya. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Setelah dirasa sudah tercampur rata, kemudian masak sambil diaduk-aduk. Masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai mendidih. Setelah pudingnya mendidih, matikan api kompor. Kemudian aduk-aduk terus supaya uap panasnya hilang. Siapkan gelas puding kecil, kemudian tuang puding warna merah. Untuk takarannya dikira-kira saja, asal jangan terlalu penuh. Setelah gelasnya sudah terisi semua dengan puding, kemudian sisihkan dulu dan biarkan pudingnya sampai set. Sekarang saya akan membuat flan susunya. Siapkan 150 gram gula pasir. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Setelah itu aduk-aduk bahan keringnya sampai tercampur rata. Setelah bahan keringnya sudah tercampur rata, tambahkan 250 ml susu. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu masak sampai mengental. Setelah flan susunya mengental dan matang, matikan api kompor. Kemudian aduk-aduk sebentar supaya uap panasnya hilang. Setelah itu tuang flan susunya ke dalam puding merah yang sudah set. Setelah dituang dengan flan susu semua dan hasilnya seperti ini, untuk selanjutnya akan saya tambahkan dengan topping. Untuk rambutnya saya menggunakan meses coklat secukupnya. Setelah itu tambahkan 2 buah cuko chip supaya membentuk mata. Untuk mulutnya saya menggunakan meses coklat. Untuk toppingnya disesuaikan dengan selera saja. Kalian bisa menggunakan meses coklat, meses warna-warni, atau bisa menggunakan gula halus warna. Untuk satu resepnya menghasilkan 25 puding dengan menggunakan cup paling kecil. Dan untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Nah, dan ini hasilnya, puding karakternya sudah selesai dan siap disajikan. Selain rasanya enak, bentuknya pun sangat menarik sekali. Selain itu, cara bikinnya mudah, bahan-bahannya pun sangat ekonomis. Cocok sekali sebagai ide jualan kalian. Langkah pertama, siapkan 200 gram gula pasir. Kemudian 2 sendok makan tepung maizena, 1 bungkus bubuk Nutrijel tanpa rasa, 1/4 sendok teh garam,
Setelah itu aduk-aduk bahan keringnya sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 700 ml susu. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Sambil diaduk-aduk, kemudian tambahkan pasta stroberi secukupnya. Karena warnanya kurang merah, jadi ini saya tambahkan pewarna merah tua secukupnya. Kemudian tambahkan 1 saset susu kental manis. Setelah itu masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai pudingnya mengental dan matang. Setelah pudingnya mengental dan matang, matikan api kompor. Setelah itu tuang ke dalam cetakan. Tuang pudingnya jangan sampai terlalu penuh karena saya nanti akan meletakkan cetakan yang berisi beras. Ini tujuannya supaya tengah pudingnya nanti bisa ada lubang. Dan lakukan sama halnya sampai selesai. Untuk cetakan yang berisi beras, kalian bisa menggunakan cetakan apapun asalkan lebih kecil dari mika yang isinya puding. Setelah pudingnya selesai dituang semua, jika ada gelembung kita bersihkan dengan menggunakan tusuk sate bersih. Nah, caranya seperti ini. Jika ada gelembung udara, kita tusuk dengan tusuk sate supaya hilang. Setelah itu biarkan pudingnya sampai set. Setelah pudingnya dingin dan sudah set, keluarkan cetakan yang berisi beras secara pelan-pelan. Nah, dan hasilnya seperti ini, tengahnya ada lubangnya. Dan lakukan hal yang sama sampai selesai. Di resep ini saya menggunakan susu. Jika kalian tidak suka susu, kalian bisa menggantinya dengan santan atau disesuaikan dengan selera saja. Setelah selesai semua, selanjutnya sisihkan dulu karena saya akan membuat puding warna putih. Siapkan 150 gram gula pasir. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung maizena, 1 bungkus bubuk Nutrijel rasa kelapa, 1/4 sendok teh garam. Setelah itu aduk-aduk bahan keringnya sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan 500 ml susu. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian masak pudingnya dengan api sedang sampai matang dan mengental. Setelah pudingnya matang, matikan api kompor. Kemudian aduk-aduk sebentar supaya uap panasnya hilang. Setelah itu tuang puding putihnya ke dalam puding merah. Saat mengisi puding putih dikira-kira saja ya, jangan sampai terlalu penuh dan meluber. Setelah puding putihnya dituang semua, selanjutnya tambahkan potongan stroberi. Supaya tampilannya lebih menarik, tambahkan potongan daun pandan. Untuk resep lengkapnya, kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Setelah pudingnya selesai dikasih daun pandan, selanjutnya sisihkan dulu. Siapkan wadah, kemudian masukkan setengah sendok makan bubuk agar-agar tanpa rasa. Kemudian tambahkan 100 ml air. Setelah itu masak sampai mendidih sambil diaduk-aduk. Setelah mendidih, matikan api kompor. Setelah itu tuang ke dalam pudingnya. Ini tujuannya supaya buah stroberinya tidak mudah lepas. Setelah selesai, kemudian biarkan sampai dingin.
Dan ini hasilnya, puding susu stroberinya sudah selesai dan siap disajikan. Tampilannya sangat cantik, rasanya pun sangat enak dan segar. Disajikan dingin pun rasanya tambah nikmat. Jika untuk dijual, kalian bisa mengemasnya seperti ini. Siapkan mika, kemudian masukkan pudingnya. Setelah itu strapless. Nah, hasilnya seperti ini. Dan lakukan sampai selesai. Untuk resep puding ini, selain rasanya enak, tampilannya juga sangat cantik. Bisa untuk ide jualan atau isian snack box. Langkah pertama, saya akan membuat puding busanya. Siapkan 2 butir putih telur, kemudian kocok sampai putih telurnya ini mengembang. Setelah dirasa putih telurnya sudah cukup mengembang, matikan mixernya. Setelah itu sisihkan dulu. Siapkan 200 gram gula pasir, kemudian tambahkan 1 bungkus bubuk agar-agar tanpa rasa. Setelah itu aduk-aduk bahan keringnya sampai tercampur rata. Setelah itu tambahkan 600 ml santan. Kemudian aduk-aduk kembali sampai bahan keringnya larut. Setelah itu masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai pudingnya ini mendidih. Setelah pudingnya mendidih, matikan api kompor. Kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya hilang. Setelah itu angkat pudingnya, kemudian tuang ke dalam kocokan putih telur. Setelah itu mixer kembali sampai adonan tercampur rata. Setelah dirasa adonan sudah tercampur rata, matikan mixernya. Kemudian tuang ke dalam cetakan. Siapkan cetakan, kemudian tuang puding busanya. Jangan sampai terlalu penuh ya. Untuk cetakannya, di sini saya menggunakan 2 macam cetakan kue talam dan kue mangkok. Setelah selesai dituang semua, kemudian biarkan sampai pudingnya set. Setelah pudingnya set, keluarkan dari cetakan. Setelah puding busa sudah dikeluarkan dari cetakan semua, dan ini hasilnya. Setelah itu sisihkan dulu. Siapkan 150 gram gula pasir. Kemudian tambahkan 1 bungkus bubuk agar-agar tanpa rasa. Setelah itu tambahkan 400 ml air. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu masak sampai mendidih sambil diaduk-aduk. Setelah pudingnya mendidih, matikan api kompor. Kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya hilang. Setelah itu ambil sebagian puding putihnya, kurang lebih sekitar 3 sendok sayur. Kemudian sisihkan dulu. Untuk sisa pudingnya tambahkan pewarna makanan merah tua secukupnya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu tuang ke dalam cetakan, jangan sampai penuh, kira-kira 1/4 cetakan. Kemudian masukkan puding busanya tadi. Oh iya, untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Setelah selesai dituang semua, kemudian biarkan pudingnya sampai set. Setelah pudingnya set, kemudian keluarkan dari cetakan. Setelah itu tambahkan mika, dan hasilnya seperti ini. Untuk
Untuk selanjutnya, pudingnya akan saya potong menjadi 4 bagian, tapi jangan sampai putus. Nah, caranya seperti ini. Setelah dipotong, kemudian belah pudingnya pelan-pelan. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian tambahkan kismis. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Untuk satu resepnya ini menghasilkan 25 buah dengan menggunakan cetakan kue talam dan cetakan kue mangkok. Setelah selesai, pudingnya dibelah semua dan hasilnya seperti ini. Kemudian sisihkan dulu. Selanjutnya, untuk pudingnya tadi kita panaskan kembali karena sudah beku. Tambahkan sedikit air. Kemudian masak sambil diaduk-aduk sampai pudingnya ini mencair. Setelah pudingnya sudah mencair dan mendidih, matikan api kompor. Kemudian tuang ke dalam puding jambunya. Nah, seperti ini, dan lakukan sampai selesai. Setelah selesai dituang semua, kemudian biarkan lagi sampai pudingnya set. Nah, dan ini hasilnya. Puding busa jambu airnya sudah selesai dan siap disajikan. Ini benar-benar rasanya enak, segar. Cara bikinnya juga sangat mudah. Bahan-bahannya pun sangat ekonomis sekali. Cocok sekali sebagai ide jualan kalian. Demikian resep dari saya. Selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.